Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas 10 saham pilihan teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Bagi yang belum join, silakan klik join aja di grup Telegram Wisdom and Invest. Itu adalah grup publik dan free ya. Jadi siapapun bebas untuk join dan saling sharing dengan teman-teman di sana. Oke, jangan lupa untuk stay tune sampai akhir video karena nanti saya juga akan share saham-saham yang masuk dalam screenernya Wisdom and Invest ya. Barangkali teman-teman bisa menemukan atau spotting saham-saham yang menarik nih. Jadi saya akan disclaimer dulu nih sebelum mulai pembahasannya. Semua saham yang saya analisa di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like, share, dan di-subscribe ya. Nyalakan lonceng ya kalau misalnya teman-teman tidak ingin ketinggalan setiap kali saya sudah selesai upload. Kita mulai. Dan ini adalah screenernya dari Wisdom and Invest yang saya share di sini. Win Stock Info ini screenernya adalah screener Win, jadi menggunakan chart Win dan dia screening saham-saham yang ada segitiga hijaunya. Jadi itu sebenarnya sinyal entry-nya ya. Tapi hati-hati karena kalau misalnya ada segitiga hijau, tapi trennya sedang sideways, maka tidak valid. Jadi kita gunakan strategi lain. Kalau misalnya dia lagi sideways, jadi segitiga hijau dan merahnya kita abaikan ya. Yang buy ini muncul segitiga hijau, jadi ada ABMM, Agro, Apik, ASA, BJBR, Boga, BWPT, IRA, ISAT, KF, KLBF, SRTG, dan SWAT nih. Ini teman-teman kalau ada yang screening, karena saya nggak mungkin bahas semuanya ya, kalau teman-teman tertarik untuk analisa sendiri, maka silakan. Kita masuk ke kompositnya, kita cek dulu ya kompositnya apa kabar. Hari ini momentumnya semakin menurun nih. Waduh, dia agak melemah. Memang karena dia lagi sideways aja sih, jadi harusnya don't worry ya, jangan terlalu panik juga. Ini kan memang masih di bulan November dan kecenderungan memang seperti itu. Tapi secara performance sebetulnya bulan Novembernya hijau loh. Kalau nggak salah tadi saya sempat ngecek stock performance dari IHSG kita itu sebetulnya hijau di bulan November ini. Hari ini candle-nya ada ekor di atas, berarti ada buangan ya, ada tekanan jual dan momentumnya juga agak melemah nih, jadi agak kurang oke. Tapi selama dia bertahan, ini udah terbentuk sebuah channel ya. Sini juga sebetulnya masih ada support trend. Jadi selama dia bertahan di situ sebetulnya masih oke. Agak wajar dari di sini, moga-moga dia bisa bikin all time high lagi. Kita cek yang ini adalah chart untuk foreign flow-nya. Foreign flow-nya masih oke ya per hari ini, walaupun ada jarum begini, tapi masih oke nih. Dan saham pertama yang akan kita bahas ini pilihannya teman-teman adalah Icon ya, Island Concept Indonesia. Langsung terlihat di sini kalau momentumnya berwarna titik pink, artinya dia lagi sideways nih. Dia nggak ada momentum dan ini juga tidak liquid ya. Kelihatan di sebelah kiri ini ada TT itu artinya total transaksi, ATT itu average total transaksi. Dia cuma 1,38 miliar. Yang penting itu justru yang ATT ini. Karena dia merupakan rata-ratanya nih dari transaksi. Kalau sideways, kita tinggal tarik range sideways-nya itu di area sini. Karena sideways, segitiga hijau dan segitiga merah kita abaikan ya. Kita gunakan strateginya buy on support dan sell on strength. Supportnya ini ada di area 100, sini ya, area 100 dan 111 nih. Jadi dia sering begini. Kalau sideways artinya dia akan zigzag begitu di area itu, maka bisa buy on support dan sell on strength. Tapi kalau dia jebol dari 100, maka potensinya ke next supportnya. Karena ini secara tren besarnya juga masih sideways juga, jadi majornya masih sideways. Di 95 ini juga ada MA 200-nya. Resistnya tetap ya di area sini, di atasnya juga ada 115 dan 127. Karena nggak liquid, artinya ini high risk dan ini gorengan. Oke? Kita lihat foreign flow-nya ada nggak? Oh, ada nih foreign flow-nya ya.
Cuma kalau dia nggak naik, percuma juga nih. Coba kita cek dengan haki-hakinya. Oh, kalau ini adalah screener haki-haki. Haki-haki itu dia screening berdasarkan chart yang haki-haki ya. Jadi dia men-screening saham-saham yang ada nilai HK-nya itu cukup tinggi. Dan udah diurutin tuh dari atas ke bawah. Jadi yang pertama ada BMRI, BNK, BBRI. Rata-rata blue chip ya hari ini yang jalan. Coba kita lihat tadi. Ini ikonnya sih dia nggak gimana-gimana banget nih. Jadi masih kurang oke untuk haki-hakinya. Memang dia juga lagi sideways ya, jadi nggak ada yang serius gimana banget. Next, setelah icon, jadi kalau ini sudah menjadi liquid dan dia breakout dari area sideways, ini sebetulnya menarik karena ada foreign flow-nya. Next adalah DOIT. DOIT ini kan saham batubara ya. Yang ini momentumnya titik pink, jadi masih belum oke, dan potensial sideways. Sideways-nya dia masih sideways kecil di area sini. Support di 288, resist 302, resist selanjutnya ada 310 dan 318. Ini kalau breakdown lagi nih agak kurang oke nih. Kalau breakdown artinya dia akan ke low yang di sini nih. Itu di area berapa tuh? Sekitar 280 ya. Oke, jadi ini masih belum oke juga. Akan lebih bagus kalau dia sudah at least bikin high di sinilah. Kalau udah breakout ke area sini, atau bahkan dia breakout dari resist yang ini lebih oke lagi. Ini masih belum oke banget. Jadi karena masih downtrend, sebenarnya teman-teman hanya untuk fast trading aja. Foreign flow-nya juga nggak ada ya, karena ini net sell, dan grafik abu-abunya itu semakin menurun, jadi masih kurang oke. Untuk DOIT kita cek hak-haknya juga tidak oke, ini tidak valid malah. Belum ada yang serius. Selanjutnya ada BRIS. BRIS juga masih sideways, ini sideways jadi kecil banget. Jadi terbatas banget lagi. Ini tidak ada momentum ya. Ini area sideways jadi kecil banget. Kalau sideways besarnya sih se-area ini. Jadi ini masih belum oke-oke banget. Tunggu aja sampai dia breakout. Kalau misalnya dia ada bikin higher high, lalu ada momentum, at least biru kecil ya, biru kayak begini juga oke, maka cukup menarik. Mudah-mudahan dia bisa ke area resist yang ini. Support di 2000, resist di ini yang kuat ya, yang saya tarikin ini, karena yang di sini itu support resist yang kuat. 2140 dan 2220. Itu resist ya, support di 2000. Ini kalau breakdown dari 2000 jadi tidak oke untuk si BRIS. Kita cek foreign flow-nya juga tidak ada, tidak oke. HK-nya juga tidak menarik ya, nggak ada yang bagus-bagus banget, tidak ada yang gimana-gimana. Selanjutnya CASH, wah ini sudah tinggi banget. Dia sinyal validnya seharusnya dari sejak di sini ya, apalagi waktu itu dia breakout area sini itu bagus banget, kemudian kedua kalinya dia breakout area sini itu juga bagus banget. Seharusnya teman-teman bisa ikutan di area-area sana. Ini juga cukup liquid, cuma sekarang udah cukup tinggi ya. Sekarang resistnya ini bisa jadiin resist karena hari ini dia breakout, jadi cakep banget. Ini juga oke, momentum juga ada. Mudah-mudahan dia bisa segera ke resist. Ini next resistnya ya di 430 dan 440. Ini juga ada lagi 464. Support terdekat di sini yang tadi. Coba CASH. Sebentar. Itu di area berapa ya? 380 itu support, next supportnya ada 358 dan 350. 350 yang ini nih, 350. Selama dia bertahan di atas 350 itu masih oke ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi dan ada mantul-mantul itu sebetulnya teman-teman bisa spekulatif buy. Coba kita cek foreign flow-nya. Oh, foreign flow-nya bagus nih, pantesan cakep sekali dia, akan lanjut naik. Coba haki-hakinya ya, haki-haki juga cakep banget.
Ini jadi menarik banget nih, si CASH ini. CASH ya. Selanjutnya ada MEDC. MEDC ini momentumnya belum begitu oke. Dia juga masih downtrend. Masih downtrend ya. Kita coba tarik trennya. Masih downtrend juga nih. Dia masih ada downtrend. Downtrend lainnya ini masih belum oke. Mantul sih dan pas-pasan ya closingnya di area support 520. Ini kalau jebol agak kurang oke nih, jadinya bisa ke 466, jauh sekali. Jadi agak beresiko. Ini watch out di sini. Kalau ingin spekulatif sebaiknya tunggu pantulan ya. Atau lebih aman tunggu breakout. Jadi di sini ada resist yaitu 555. Kalau dia breakout dari sana itu baru menarik. Resist 555, support di 520, support selanjutnya 466. Momentum belum oke. Foreign flow-nya sih ada ya. Foreign flow-nya ada, tapi kita tetap harus utamakan technical dulu nih. Jadi kalau dia breakout, baru menarik si MEDC ini. Tetap kita utamakan technical. Hak kakinya nothing serius ya, nggak ada yang oke, nggak ada yang gimana-gimana banget. Selanjutnya ada AMRT. AMRT ini momentumnya titik pink, jadi dia memang masih sideways. Kita tarik area sideways-nya. Potensinya dia bisa sebesar ini area sideways-nya. Karena sideways jadi segitiga hijau dan merah kita abaikan ya, kita gunakan. Kita gunakan strateginya adalah beli di support dan jual di resist atau sell on strength atau ya cuan kebur dulu. Ini lagi testing garis win, memang sudah muncul ini juga ya. Supportnya, kalau misalnya dia besok bikin low lagi, artinya dia akan menuju ke support 1180 dan 1145. Kalau ada pantulan dan ingin spekulatif sih, silakan. Resist, maka ini akan menjadi resist di area 1300 sampai 1340. Itu resistnya. Foreign flow nggak ada, dan hak-hakinya coba kita lihat. Hak-haki juga nggak ada yang menarik ya, nggak ada yang hijau-hijau dan tinggi-tinggi. Next ada BP. Waduh, BP ini saham 50, jadi hati-hati ya, ini sangat high risk banget. Dari volumenya sih ini kelihatannya bandarnya cuma tuker-tukeran barang nih. Jadi masih belum oke ya menurut saya. Belum ada tren dan masih belum oke. Kalau ingin ikutan sih mendingan tunggu setelah tren candle-nya itu sudah terlihat menarik. Kalau bikin higher high atau jadi nggak kayak beginilah, ini belum oke gitu si BP ini. Foreign flow-nya juga nggak ada. Hak-hakinya tidak valid nih. Karena memang indikasinya bandarnya cuma tuker-tukeran barang ya. Jadi si BP ini tidak oke, sebaiknya teman-teman berhati-hati, ini high risk banget untuk si BP. MYOR, momentumnya kurang oke nih. ATT-nya juga dia semakin melemah ya, semakin sedikit volumenya. Dia lagi testing support, mudah-mudahan sih mantul. Kalau mantul dia berpotensi ke 2350, ini ada garis win-nya, dan resist 2410. So far sih masih belum oke. Kalau misalnya bikin new low lagi, berarti dia akan ke 2260 nih. Memang ada support yang cukup kuat ya. Kalau yang support horizontal ini lebih kuat dibandingkan support-support yang di sebelah sini. Support 2260, 2200, 2180, 2150. Resistnya tadi 2350, 2410, dan MA 200 di 2444. Itu tinggal dibuletin aja sesuai dengan praksi ya. Kita lihat MYOR. MYOR awalnya memang ada ini sih ya, ada foreign flow, tapi ini mulai ada jualan-jualan. Jadi kita utamakan technical aja dulu, ini masih belum oke nih. Ini kelihatannya kok polanya kurang enak. Ini kalau jebol ya artinya dia akan ke area 2150. Coba kita lihat hak kakinya juga belum oke ya, masih belum menarik.
untuk si MYOR. Next ada Arto. Untuk Arto, momentumnya titik pink, artinya sideways. Ini agak kurang ya. Lagi testing garis win nih. Garis winnya ini menjadi resist ya. Di 15.430. Di atasnya juga ada lagi 15.950. Resist selanjutnya 16.900. Supportnya di 14.950 ataupun ekor yang ini nih, itu juga bisa menjadi supportnya. Kalau dia jebol, dia bikin lower low nih, jadi tidak oke nih. Jadi kemungkinan besar dia akan menuju ke support 13.500 sampai 13.200. Itu supportnya. Ini belum oke sih, momentumnya belum oke. Ini juga belum berhasil breakout dari garis win. Foreign flow-nya ada, tapi selama price action atau ininya nggak bagus, maka belum oke ya. Selama tidak ada price action-nya, maka masih belum oke nih. Tunggu breakout aja saran saya sini. Kalau breakout sih menarik, tapi kalau tidak breakout, ini belum oke. Coba kita cek HK-nya. Untuk Arto juga, ini kelihatannya tidak valid ya. Karena tidak searah, dia merah-merah semua. Jadi kalau yang merah-merah semua atau hijau-hijau semua, ada indikasi bahwa ini tuh nggak valid sebetulnya si HK-nya. Jadi kita gunakan technical aja. Arto. Tadi sudah Arto. Next, BSDE. BSDE momentumnya melemah. Jadi udah biru tua dan semakin melemah. Dia juga candle lower jadi belum oke ya. Ini support 1150-nya jebol. Dia akan akan testing 1125 nih. Saran saya sih mungkin teman-teman bisa SOS aja ya untuk si BSDE ini karena kelihatannya agak kurang oke nih. Harganya meningkat tapi momentumnya sebetulnya melemah. Jadi pasang stop loss saja. Mudah-mudahan dia tidak breakdown dari 1125 ini. Kalau breakdown sih jadi kurang oke ya, artinya potensinya dia akan semakin turun lagi. Ini ada MA200 sih di 1085 atau 1075 itu juga ada support. Jadi sebaiknya watch out aja, teman-teman jaga pasang SL-nya atau bisa SOS dulu ya. Foreign flow-nya juga belum oke-oke banget. Ini terlihat adanya pelemahan. Coba kita cek hak kakinya ya. Untuk BSDE, hak kaki juga belum oke nih. Banyak yang haki. Jadi masih belum oke juga. Kalau bisa segera SOS saja. Oke. BSDE itu saham pilihan terakhir ya. Jadi udah 10 saham pilihan teman-teman. Next ini adalah saham yang saya screening. Jadi dari beberapa saham hasil screener ini saya pilih nih. Sebetulnya secara acak tapi mudah-mudahan ini sudah yang cukup oke untuk teman-teman. Jadi yang pertama ada ASA. ASA ini terakhir dia all time high atau harga tertingginya di 4.000 ya. Jadi ada peluang atau ada potensi dia bisa testing harga ATH-nya atau bahkan dia akan all time high lagi. Jadi hari ini juga dia oke banget. Memang lagi testing resist yang kemarin sih, volumenya cukup oke, momentum ada. Mudah-mudahan dia bisa ke 4.000 dulu ya, di testing dulu 4.000-nya. Coba kita lihat foreign flow-nya. Coba kita lihat foreign flow-nya bagus juga. Ini masih ada ya foreign flow-nya. Hari ini juga naik karena ada foreign flow. Kita lihat haki-hakinya untuk ASA. ASA cukup oke sih. Ini sedikit lah menanjak gitu. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi joy-joynya semakin menanjak, apalagi breakout itu bagus banget. Yang kedua ada SSMS. Ini sebetulnya sawit CPO, tapi di antara semua CPO kayaknya dia ya yang menarik. Momentumnya bagus, menanjak, ininya juga bagus, dan dia breakout nih dari sini. Jadi seharusnya kalau mau entry, misalnya telat, harusnya entry-nya di saat dia breakout. Karena dia breakout-nya juga valid nih. Ada momentum, volumenya juga cukup.
Jadi menarik ya. Resist selanjutnya 1320, di atas juga ada resist lagi 1360 sampai 1395. Supportnya ini cukup jauh sih. Area sini menjadi support, yaitu ada garis win juga 1215 ya, itu supportnya. Yang udah entry jangan lupa untuk pasang trailing stop. Ini foreign flow-nya ini NBSA ya, net buy sell asing. Ya, foreign flow-nya juga bagus. HK-HQ-nya ini nggak valid karena hijau-hijau semua. Jadi kita gunakan teknikal aja. Oke, SSMS-nya menarik. Selanjutnya ada SGER, Sumber Global Energy. Dan ini juga potensi all time high bukannya? Sebentar. Ini kayaknya sih new high aja sih ya. Esker apa ATH nih? ATH ya. ATH all time high. All time high-nya kemarin di 1475. Jadi dikit lagi nih dia mau all time high 1475. Ini cukup menarik juga, momentumnya masih ada. Jadi moga-moga besok breakout ya. Amin. Foreign flow-nya juga bagus. Si SGER ini, HK-HQ-nya kita lihat ini juga bagus ya, menarik sekali. And then selanjutnya ada Mari. Nah, kita lanjut. Jadi untuk Mari momentumnya ini belum ada sebetulnya ya, cuma ada perbaikan dari momentum di area sini. Dan mudah-mudahan dia berpotensi nih untuk breakout ke atas. Ini volumenya juga dia naik dengan ada volume, jadi cukup menarik sebetulnya ya. Ini kalau nggak salah masuk screener Hakaki dan ada foreign flow. Jadi nanti kita akan cek juga foreign flow-nya. Nah, kalau kita tarik trennya dari area sini sebetulnya sih sudah menarik ya, dia sudah mulai breakout. Namun ketika dia breakout belum tentu akan selalu menjadi uptrend, bisa aja dia sideways. Jadi masih ada potensi antara dia besok akan bikin higher high, jadi breakout dari channel downtrend yang di sini, atau dia akan sideways dulu di area sini ya. Kalau dia sideways artinya teman-teman bisa menggunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Kita cek, ini saya akan mention dulu support resistnya. Jadi supportnya di area sini ya, ini ada garis win yaitu triple 4, di bawahnya juga ada lagi 430. Bawahnya ada lagi sih 404, tapi mudah-mudahan nggak nyampe ke sana ya, dia bertahan di support yang 430 aja. Kita lihat, nah ini Mari belum ada ya foreign flow-nya. Sebentar saya requestkan. Mari. Untuk Mari, nah ini ada foreign flow ya, jadi cukup menarik. Ini kalau di chart ini terlihat area sideway-nya, kalau area sideway besarnya segini. Jadi moga-moga at least dia bisa testing resist yang di sini dulu nih. Ini memang lagi ada di area resist juga, tapi mudah-mudahan karena ada foreign flow dan ada HK-nya kalau nggak salah menarik juga. Jadi moga-moga akan ke area resist yang ini dulu. 480 sampai 494 nih. Ini area demand-nya ya. HK-nya sih belum ada yang serius-serius amat ya. Jadi masih ada potensi dia akan jadinya sideways. Next setelah Mari. Setelah Mari ada Silo. Ini nggak ada silonya. Sebentar. Win Silo. Oke. Untuk Silo ini juga menarik. Momentumnya semakin meningkat ya. Harusnya sinyal validnya adalah saat di sini sih. Saat di area sini. Jadi saat masih di area support ini bisa spekulatif buy ya. Cuma kalau terlambat it's okay. Misalnya teman-teman masih ingin entry, ini juga sudah menjadi liquid. Ini volumenya semakin menjadi liquid. Ini ATT-nya 6,8 miliar. Jadi sangat menarik. Mudah-mudahan besok bisa breakout. Ini memang lagi pas-pas di area resist. Kalau dia breakout maka akan sangat menarik sekali. Daerah sini sudah less resist ya. Jadi resistnya tuh nggak banyak. Moga-moga bisa langsung digas
ke area sini nih. Ini menjadi area resist juga, jadi 10.500 ke atas ya. Yang paling tertingginya itu di area 11 ribuan. Supportnya ini bisa menjadi support sih, sebelah sini. Saya cekkan angka pastinya di berapa. Untuk silo di 9.400 atau ekornya kita nggak usah hitung deh. 93 9325 ya. 9325. Itu area support 9325 atau di sebelah sini juga ada support yaitu 9150. Selama dia bertahan di atas garis win, ini masih menarik. Garis winnya di 9.200 tuh, 9.200 itu garis winnya. Jadi kalau dia bertahan di atas garis win, ini masih menarik. Mudah-mudahan dia bisa breakout. Untuk silo ya, silonya tadi foreign flow-nya kan cakep ya, sudah kelihatan tuh. Ini foreign flow-nya cakep, tapi tetap kita utamakan adalah teknikalnya. Jadi kalau dia breakout maka menarik sekali. Haka-hakinya silo hari ini doang ya, ada akumulasi di atas rata-rata. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin buy on breakout aja atau spekulatif dulu, cicil sedikit, itu silakan. Atau menunggu dia pullback dulu, barangkali dia akan koreksi dulu sebentar, baru lanjut naik ya. Silo, jadi jangan lupa untuk atur money management juga nih, karena kalau seandainya sampai dia gagal, artinya sideway-nya, ini sebetulnya major trend-nya masih sideway nih. Ini hanya kalau breakout baru menarik banget karena didukung dengan adanya foreign flow dan haki-hakinya juga menarik. Silonya sudah, selanjutnya ada TLKM. Nah, ini TLKM juga hari ini breakout. Jadi breakout dari high yang di sini ya, yang kemarin tuh ada momentum. Jadi moga-moga dia akan ke next resist di 4120 atau bahkan 4350. Itu cukup jauh. Ini supportnya ada di sebentar ya, supportnya 3920. 3920. Coba garis minnya lumayan jauh nih. Ini kalau di bawahnya itu ada support lagi yaitu 3780. Garis minnya di 3740. Itu menjadi support. Momentumnya sudah mulai muncul, jadi moga-moga jalan ke atas. Foreign flow-nya juga luar biasa sekali ya. Jadi kita cari yang kayak gini itu menarik. Teknikalnya searah atau sejalan dengan foreign flow-nya. Itu yang kita perlu cari sebetulnya. Dia ada momentum, ada foreign flow, dan HKV-nya juga valid. Ketiga hal itu ketika benar-benar bagus semua, saling mendukung, artinya cukup serius ya. Jadi seperti yang kemarin-kemarin saya kasih lihat juga semuanya rata-rata seperti itu. Teknikalnya bagus, foreign flow-nya ada, dan HKV-nya juga searah. Hari ini memang merah, ini karena ada ekor juga ya, mungkin banyak yang jualan juga. Yang penting teknikalnya dulu ya. Ini kelihatannya ini gap up sih ya, waktu tadi pagi ya. Karena dia gap up sih TL kami ini. Oke. Next-nya setelah TLKM ada BMRI. Nah, BMRI ini akhirnya dia bisa closing dengan candle yang cukup oke lah. Kalau kemarin mungkin candle doji ya agak ragu-ragu. Kalau sekarang candlenya mudah-mudahan ini candle valid, candle bullish nih. Volumenya juga cukup, momentumnya juga ada. Jadi moga-moga akan ke next resist di 7525. Ini resist selanjutnya juga 7650 atau bahkan ke 7900-an. Supportnya untuk BMRI ada di 7275, garis winnya di 7200. Foreign flow-nya bagus, masih ada juga. Dan haki-hakinya juga sebetulnya cukup menarik ya, sudah mulai hijau-hijaunya lumayan nih ketimbang merah-merahnya nih.
Oke, setelah BMRI ada bank, BANK. Nah, BANK ini momentumnya sih masih kecil-kecil datar ya. Ini juga lagi sideways area konsolidasi. Waktu itu dia breakout di sini, lalu dia sideways di area sini. Jadi moga-moga dia akan segera breakout lagi nih dari resist. Di sini resist 2810, resist selanjutnya 2900 dan 3010. Supportnya di 2650 ataupun di sebelah sini juga ada support 2566, ini tinggal dibuletin ya sesuai dengan fraksinya. Selama dia bertahan, dia tidak jebol dari sini maka masih oke. Ini peluangnya dia bisa breakout lalu lanjut. Oke, BANK, foreign flow-nya juga ada nih BANK, bagus ya. Kita lihat haki-hakinya, BANK sih kelihatannya nggak valid ya. Jadi kita utamakan teknikalnya dulu. Jadi karena teknikalnya menarik, maka teman-teman bisa spekulatif buy nih. Kalau seandainya dia ada koreksi-koreksi dulu ke area support, maka kesempatan ya untuk spekulatif buy. Oke, ini terakhir tadi yang bekas tadi silo. Oke, jadi itu aja analisa dari saya karena waktunya juga cukup terbatas. Dan 10 saham pilihan teman-teman sudah dibahas. Juga ada 8 saham tadi yang saya pilih dari hasil screenernya Wisdom and Invest. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mendapatkan profit, sukses ya untuk tradingnya. Kira-kira sekian itu aja. Semoga teman-teman selalu sehat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.